Assalamualaikum Siti, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Siti, pernah gak sih kamu ngerasa takut kalau ngomong jujur karena takut dimarahi atau takut bikin orang lain kecewa? Pernah Pak, waktu itu saya lupa ngerjain PR. Terus saya bilang ke guru kalau bukunya ketinggalan. Nah, itu contoh yang jujur banget. Siti dulu meskipun udah bohong, tapi sekarang mau mengakui hal itu. Pada kesempatan kali ini, Bapak bakal ngajarin ke Siti kalau misalkan kenapa di dalam Islam itu jujur merupakan hal yang sangat penting. Dan kenapa ya? Terkadang susah banget dilakukan sama orang-orang. Sekarang coba pikir deh. Menurut kamu, kenapa sih orang suka berbohong? Mungkin karena takut dimarahi, Pak, atau pengen terlihat bagus di depan orang lain. Betul, jadi seringkali alasannya itu bukan karena ingin jahat, tapi karena takut. Nah, kalau begitu, coba kira-kira apa sih akibatnya kalau kita sering tidak jujur? Nanti orang lain jadi nggak percaya lagi sama kita, Pak. Bagus sekali. Jadi, masalah yang akan kita cari jawabannya hari ini adalah mengapa Islam memerintahkan kita untuk selalu jujur dan apa sih hikmah dari kejujuran itu? Nah, coba sekarang kamu buka Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Oh sudah, apa sih bunyinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Bagus. Tapi menurutmu, kenapa sih Allah nyuruh kita bersama orang-orang yang jujur? Mungkin karena orang jujur itu bisa dipercaya, Pak. Tepat sekali. Bahkan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari. Kalau menurut Siti, kalimat di atas apa ya maksudnya? Berarti kalau kita jujur, nanti Allah kasih kebaikan dan pahala ya, Pak? Ya, benar. Jadi, kejujuran itu bukan cuma soal berkata benar, tapi soal hati yang bersih dan berani mengatakan kebenaran. Sekarang kita coba bandingkan ya. Kalau kamu berbohong supaya terlihat pintar, hasilnya apa kira-kira? Mungkin awalnya aman, tapi nanti pasti ketahuan juga, Pak. Iya. Dan kalau ketahuan, rasa malu dan tidak percaya, itu rasanya gimana? Nyesek, Pak, jadi nggak enak sendiri. Nah, itu dia. Sedangkan kalau jujur, walau hasilnya jelek, seperti jujur bilang belum belajar, bagaimana perasaanmu? Lebih lega, Pak, meskipun malu, tapi benar. Bagus. Itu bukti kalau kejujuran mendatangkan ketenangan hati. Sekarang Ibu kasih contoh situasi ya. Coba bayangkan. Di koridor sekolah, kamu menemukan uang. Kamu tidak tahu itu uang siapa. Kira-kira apa yang bakal kamu lakukan? Saya ambil dulu, tapi nanti diserahkan ke guru hidayat atau diumumkan. Kenapa begitu? Soalnya, kalau saya diam aja, itu sama aja kayak ngambil hak orang lain. Bagus. Nah, sekarang kamu sadar nggak? Keputusan yang tadi kamu ambil itu bukan karena takut dimarahi, tapi karena ingin Allah ridho. Iya, Pak. Itu berarti kamu sudah memahami nilai kejujuran dari dalam hati. Nah, dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, apa sih kesimpulan yang bisa kamu ambil? Kejujuran itu penting banget, Pak. Orang jujur itu disayang Allah, dipercaya orang, dan hidupnya lebih tenang. Insya Allah, betul sekali. Jadi, jujur itu bukan cuma soal omongan ya, tapi tentang niat, tentang perbuatan, juga tentang keberanian. Sekarang, tulis di buku kecilmu satu hal jujur apa yang akan kamu lakukan mulai hari ini. Saya mau jujur ke orang tua tentang nilai ulangan ibu saya yang kemarin, Pak. Itu luar biasa. Ingat,
Jujur itu berani dan Allah selalu bersama orang yang jujur. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pelajaran sudah selesai, Bapak pamit undur diri ya. Nanti tugasnya jangan lupa dikumpulin.